Pengertian unsur-unsur baja. 1. Baja. Baja adalah logam panduan besi Fe sebagai unsur dasar dan karbon C sebagai unsur panduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2 sampai 2,1% dari beratnya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengerasan pada kisi kristal atom besi. Baja karbon adalah baja yang mengandung karbon lebih kecil 1,7%, sedangkan besi mempunyai kadar karbon lebih besar dari 1,7%. Baja mempunyai unsur-unsur lain sebagai pemadu yang dapat mempengaruhi sifat dari baja. Penambahan unsur-unsur dalam baja karbon dengan satu unsur lebih berpengaruh pada karakteristik baja karbon yang akan dibuat. Proses pembuatan dan sifat-sifat alamiah dari bahan-bahan mentah yang digunakan sebagai baja mengandung bahan lain yang tidak murni dalam jumlah kecil yang bervariasi seperti fosfor, belerang, mangga, dan silikon bercampur dengan elemen-elemen sisa lainnya. Kotoran-kotoran ini tidak mungkin dapat dihilangkan seluruhnya dari logam. 2. Klasifikasi baja. Menurut komposisi kimia, baja dapat dibagi dua kelompok besar, yaitu baja karbon, baja panduan. Baja karbon bukan berarti baja yang sama sekali tidak mengandung unsur lain selain besi dan karbon. Baja karbon masih mengandung sejumlah unsur lain tetapi masih dalam batas-batas tertentu yang tidak banyak berpengaruh pada sifat dasar baja. C. Baja karbon menengah medium carbon steel. Baja karbon menengah mengandung karbon 0,3 sampai 0,12% dan kandungan karbon memungkinkan baja untuk dikekerasan dengan pengerasan panas. Bahasa Inggrisnya heat treatment yang sesuai. Baja karbon menengah digunakan untuk sejumlah peralatan mesin seperti roda gigi, otomotif, batang, torak, rantai, pegas, dan lain-lain. Unsur paduan pada baja. Unsur-unsur paduan pada baja adalah sebagai berikut. 1. Unsur campuran dasar karbon. Unsur karbon adalah unsur campuran yang paling penting dan berbentuk baja. Jumlah, persentase, dan bentuk membawa pengaruh yang amat besar terhadap sifatnya. Tujuan utama menambahkan unsur lain ke dalam baja adalah untuk mengubah pengaruh dari karbon. Unsur karbon dapat bercampur dalam besi dan baja setelah didinginkan secara perlahan pada suhu kamar dan berbentuk sebagai berikut. A. Larut dalam besi untuk membentuk larutan pada ferit yang mengandung karbon di atas 0,006 pada temperatur sekitar 725 cm. Ferit bersifat lunak, tidak kuat dan kenyal. B. Sebagai campuran kimia dalam besi, campuran ini disebut sebagai semetik Fe3C yang mengandung 6,67% karbon semetis bersifat keras dan rapuh. 2. Unsur campur lain. Di samping campuran kimia dan besi, juga terdapat unsur-unsur campuran lainnya yang jumlah berpresentasinya dikontrol. Unsur-unsur tersebut adalah fosfor, sulfur, mangga, dan silikon. Pengaruh unsur tersebut pada baja adalah sebagai berikut. A. Unsur fosfor. Unsur fosfor membentuk larutan besi fosfida baja yang mengandung unsur fosfor
sekitar 0,05%, mempunyai titik-titik cair yang sudah tetap menghasilkan sifat yang keras dan rapuh. B. Unsur sulfur. Unsur sulfur membaharkan sulfida yang mempunyai titik cair rendah dan rapuh. Kandungan sulfur harus dijaga agar serendah-rendahnya, sekitar 0,05%. C. Unsur silikon. Silikon membuat baja tidak stabil. Pada kandungan silikon sekitar 0,1 sampai 0,3%, menghasilkan lapisan grafit yang menyebabkan baja tidak kuat. Unsur mangan yang bercampur dengan sulfur ketika baja mengandung mangan lebih dari 1%, maka akan menghasilkan mangan sulfida dan diikuti pembentukan besi sulfida. Baja K460 menggunakan dari masing-masing baja umumnya berbeda-beda berdasarkan kandungan karbon pada baja tersebut. Baja karbon rendah digunakan untuk kawat, baja, profil, skrup, ulir, dan baut. Baja karbon sedang digunakan untuk rel kereta api, poros roda gigi, dan suku cadang yang berkekurangan tinggi atau dengan kekerasan sedang sampai tinggi. Baja karbon tinggi digunakan untuk perkakas potong seperti pisau, milling, cutting, reamer, tap, dan bagian yang harus tahan gesekan. Baja K460 merupakan baja produk Bohler. Baja ini mengandung karbon C095%, mangan Mn 1%, krom 0,5%, vanadium 0,1%, dan volfram W 0,5%. Baja K460 termasuk jenis baja karbon tinggi, yaitu antara 0,7 sampai 1,4. Karena termasuk dalam golongan baja karbon tinggi, temperatur pengerasan dapat dilakukan pada temperatur 8000. Proses temper atau proses pemanasan kembali baja yang telah dikeraskan dilakukan pada temperatur 130, 150, 3,5 dan 450 panas dengan waktu pemanasan selama 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Hal ini dilakukan dengan upaya agar didapatkan pisau dengan kekuatan dan ketaguhan yang tinggi. Diagram fasa FEC3. Diagram fasa merupakan diagram yang digunakan sebagai peta yang menunjukkan fasa yang ada pada suhu tertentu atau komposisi paduan pada keadaan seimbang. Diagram fasa digunakan untuk membantu dalam memprediksi transformasi fasa dan menghasilkan struktur yang seimbang atau tidak, serta merepresentasikan hubungan antara komposisi dan temperatur. Kualitas fasa keseimbangan seperti tampak pada gambar nomor 1 ini. Ini grafiknya. Sifat fisik baja. Baja mempunyai sejumlah sifat yang membuatnya menjadi bahan bangunan yang sangat berharga. Beberapa sifat baja yang penting adalah kekuatan, kelenturan, keulatan, kekerasan, dan ketaguhan. Oleh sebab itu, karena perlu mengetahui sifat struktur atomnya dengan cara melakukan pengujian metalografi. 1. Struktur mikro. Ilmu logam dibagi menjadi 2 bagian khusus, yaitu metalurgi dan metalografi. Metalurgi adalah ilmu yang mengurangi
tentang cara memisahkan logam dari ikatan unsur-unsur lain. Metalurgi dapat dikatakan pula sebagai cara mengolah logam secara teknis untuk memperoleh jenis logam atau logam panduan yang memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan metalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara memeriksa logam untuk mengetahui sifat, struktur, temperatur, dan persentase campuran logam tersebut. A. Pengujian makro. Pengujian makro ialah proses pengujian bahan yang menggunakan mata terbuka dengan tujuan dapat memeriksa celah dan lubang dalam permukaan bahan. Angka kevalidan pengujian makro berkisar antara 0,5 hingga 50 kali. Pengujian mikro ialah proses pengujian terhadap bahan logam yang berbentuk kristal logam tergolong sangat halus. 2. Komposisi kimia. Pengujian komposisi kimia adalah suatu pengujian untuk mengetahui kandungan unsur kimia yang terdapat pada logam dari suatu benda uji. Komposisi kimia dari logam sangat penting untuk menghasilkan sifat logam yang baik. Spektrometer adalah alat yang mampu menganalisis unsur-unsur logam induk dan campuran dengan akurat, cepat, dan mudah dioperasi. Pengujian IMAK menurut Dieter 1986, uji IMAK merupakan salah satu jenis pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan ketangguhan material terhadap pembahanan yang diberikan secara tiba-tiba. Parameter yang diperoleh dari alat uji IMAK adalah energi IMAK, yakni besar energi yang diserap untuk mematakan benda, kerja spesimen. Harga IMAK adalah energi IMAK tiap satuan luas. Pendulum bebannya merayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk benda uji, sehingga benda uji mengalami deformasi. 1. Metode ijon. Metode ijon ini dilakukan dengan cara meletakkan spesimen dalam posisi vertikal dan pembedahan dilakukan dari arah depan takika seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Tuh, perhatikan gambar tersebut. 2. Metode trap. Pembebanan yang dilakukan pada metode trap ini dilakukan dari belakang takikan dengan posisi spesimen pada alat uji adalah horizontal seperti yang terlihat pada gambar 11. Gambar 11 skema standar pengujian metode trap bisa dilihat tabel 2.1 pengklasifikasi baja karbon dan pemakaian, jenis kelas dan kadar karbon, persen, kekuatan lulu kg, kekuatan tarik kilo perpanjang N, kekerasan Brinell, baja karbon 0,08, 18 sampai 28, 32 sampai 36, 40 sampai 30, 95 sampai 100. Baja karbon rendah, kadar karbon 0,8, kekuatan lulu 18 sampai 28, kekuatan tarik 32 sampai 36,
perpanjangan 40 sampai 30, kekerasan 95 sampai 100. Baja lunak, kadar 0,20 sampai 0,30, 24 sampai 36, kekuatan tarik 40 sampai 50. Tabel 22, klasifikasi bahan baja karbon dan penggunaannya. Nama, tembaga, sifat, lunak, dan lihat kekuatan tarik 200 pada suhu lebih rendah. Penggunaannya, pengolahan penggumpahan bentuk cincin, packing, teknik pendinginan, pencegahan korosi, bahan menghantar listrik. Timah, sifat, lunak, lapisan tahan korosi, titik lumer rendah. Penggunaannya, pencegahan korosi kaleng. Timbel, sifatnya lunak dan empuk, lapisan tahan korosi, titik lumer rendah. Penggunaannya, pencegahan korosi, pipa saluran air, menutup atap, alat-alat kimia. Seng, sifat, rapuh di bawah 100 Celcius dan di atas 150 Celcius, lapisan tahan korosi. Penggunaannya, mencegah korosi, menutup atap dan sebagainya, dan lain-lain. Perak, sifat, lunak, tahan korosi, logam mulia, tahan kimia, daya antar listrik baik. Penggunaannya, mencegah korosi, teknik kimia kawat lumer dan kotak, aluminium atau Al. Sifat, lunak, dan lihat kekuatan tarik 100 Newton, tahan kimia. Penggunaannya, bangunan, kapal udara, dan sebagai pencegahan korosi. Nikel, sifat, keras, tetapi lihat lapisannya tahan korosi. Penggunaannya, gelang packing, pencegahan korosi. Proses pembuatan pegas. Bahan pegas, bahan baja pegas yang digunakan diimpor dari Jepang, yaitu dari Aisin Steel Works Head baja. Pegas yang digunakan adalah memakai standar JIS, Japanese Industry Standard. Baja pegas yang digunakan adalah jenis sub 9. Komposisi kimia dari baja pegas sub 9 adalah sebagai berikut. Diagram aliran, diagram proses pembuatan pegas KJ bisa dilihat. Standar penyediaan material, memberi instruksi kerja, pemotongan bahan pada kedua unsur besi pegas dipanas sampai 900 Celcius, panas sekali itu. Menempatkan pada kedua unsur besi untuk pegas. Besi pegas dipanas sampai 9000. Besi pegas dirol hingga menjadi pegas. Besi pegas dipanaskan sampai 900 Celcius. Pegas direnggangkan. Pegas dipanaskan sampai 850 Celcius. Pegas dicelupkan pada saat 800 Celcius. Pegas dipanaskan sampai 400 Celcius. Pegas didinginkan dalam bak pasir. Tes kekuatan pegas, gudang penyimpanan. Finish. Cara kerja dalam proses pembuatan pegas ulir. Ini besi baja dengan diagram 95 mm dipotong sesuai ukuran yang telah ditentukan dengan bahan pegas. Kedua ujungnya dipanaskan dalam dapur pada temperatur tempat 900 Celcius, panas itu. Pada proses ini kedua ujung benda kerja
dipanaskan dengan merata dan dengan perlahan-lahan hingga suhu kurang lebih 700 Celcius atau hingga berubah warna menjadi warna merah tua. Gila panas. Merah tua. Kemudian suhu ditingkatkan dengan cepat hingga menjadi 1500 Celcius. Panas nih. Hingga merubah warna menjadi kuning kemerah-merahan. Kemudian diangkat dan ditempatkan dengan menggunakan mesin tempat atau pukulan sangat berat. Pada waktu pengerjaan penempatkan pada kedua ujung baja pegas, sebaiknya suhu berada pada kurang lebih 800. Kedua ujung di tempat kira-kira 25 sampai 30 Celcius sehingga bahan tersebut mengalami pengulungan sehingga merupakan bentuk menjadi pegas yang masih rapat. Proses ini tersebut pada keadaan suhu sekitar 850 Celcius. Pegas yang sudah di-roll dalam waktu yang cukup lama atau hingga mencapai suhu 900 Celcius sehingga proses pemanasan kedua selesai. Kemudian pegas diangkat untuk dilakukan proses peramatan yang kemudian direnggangkan sesuatu dengan ukuran renggang dan tinggi yang telah ditentukan. Pada proses ini suhu yang terjadi sekitar 800 Celcius kemudian didinginkan secara pelan-pelan dan dicelupkan ke dalam minyak sabana 120. Perlu diperhatikan bahwa pada waktu melakukan penyempuhan pegas suhu harus berada minimum 830 derajat Celcius. Pada proses alum temperatur adalah memanaskan pegas pada suhu di bawah 400 Celcius. Setelah pegas mengalami proses penyempuhan, proses alum dikukuhkan dalam keadaan dingin. Proses ini dikukuhkan dengan tujuan untuk menghilangkan tegangan tarik yang tergantung di dalam pegas. Kemudian proses terakhir, pegas didinginkan. Proses ini dilakukan setelah proses pengalupan setelah dikerjakan, maka pegas didinginkan secara alami di dalam bak pasir. Alat-alat dalam pengerjaan pegas. Adapun alat-alat bantu dan menunjang dalam pengerjaan pegas KS pada PT Kereta Api Indonesia adalah sebagai berikut. Mesin potong pegas atau cutting. Mesin potong pegas ini merupakan yang paling awal dalam tahapan proses pembuatan pegas. Berfungsi untuk memotong bahan pegas sesuatu ukuran yang telah ditentukan dan telah disesuaikan dengan ukuran pembuatan pegas. Gambar mesin potong cutting. Mesin tempa ini digunakan untuk menempa kedua ujung bahan pegas agar kedudukan permukaan dari pegas tersebut datar. Kekuatan tekanan mencapai 250 kg. Tungku pembakaran. Tungku ini berfungsi sebagai proses metalografi di mana besi tersebut dibakar hingga mencapai
900 Celcius untuk memanaskan pegas. Temperatur dapur tergantung dari ketetapan pada proses pembuatan pegas sendiri. Gambar tungku pembakaran tuh dilihat. Mesin roll pegas ini digunakan untuk mengorol bahan menjadi pegas. Setelah bahan yang akan dijadikan pegas sudah mengalami proses pemanasan pertama, kemudian bahan pegas tersebut dimasukkan ke mesin gulung atau roll sehingga bahan tersebut merubah bentuk menjadi pegas yang masih rapat. Gambar mesin roll untuk pegas. Tempat pencelupan, di mana tempat pencelupan ini berfungsi sebagai salah satu proses hardenability. Proses pencelupan dilakukan setelah pegas mengalami proses pemanasan. Seperti pencelupan ini menggunakan minyak sabana sebagai medium pendinginan langsung untuk pegas. Keranjang penyimpanan sementara, di mana berfungsi sebagai menyimpan pegas sementara setelah terjadi proses penyelupan dan untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Penyimpanan pegas sementara. Alat pengujian tekanan pegas. Alat nama Spring Test buatan Rusia dengan kapasitas pembebanan untuk menguji kekuatan pegas terhadap beban yang diterima. Mesin ini berkapasitas 25 ton dengan daya 12 HP atau horsepower yang berfungsi sebagai alat pengujian kemampuan pegas dalam proses pembebanan, di mana untuk mengetahui baik tidaknya fungsi pegas pada pembebanan tertentu. Yang hijau ini gambar pengujian tekanan pegas nih. Bisa dilihat, diamati. Oh, yang ada orangnya. Itu namanya alat pengujian tekanan pegas. Gudang penyimpanan pegas. Gudang menyimpan ini sebagai tempat penyimpanan akhir pegas setelah semua proses awal hingga akhir selesai. Udah mau beres dia. Gambar gudang penyimpanan tuh dilihat yang 4,8. Heat treatment, pelakukan panas atau heat treatment mempunyai tujuan untuk meningkatkan kulatan itu kekuatan, menghilangkan tegangan internal, transfer, menghaluskan ukuran butir piston dan meningkatkan kekerasan atau tegangan tarik logam. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelakukan panas yaitu suhu pemanasan, waktu yang diperlukan pada suhu pemanasan, lanjut pendinginan dan lingkungannya. Termosfer, pelakukan panas adalah kombinasi antara proses pemanasan atau pendinginan dari suatu logam atau panduannya dalam ntar dulu ya, ada dalam keadaan padat untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. Untuk mendapatkan hal ini, maka kecepatan, pendinginan, dan batas temperatur sangat menentukan. 1. Quenching, mengerti pemanasan ialah pelakuan panas baja dengan sasaran meningkatkan kekerasan alami baja. Pelakuan panas menuntut pemanasan benda kerja menuju suhu pengerasan dan pendinginan secara cepat dengan kecepatan dingin kritis. 2.
Tempering. Tempering didefinisikan sebagai proses pemanasan logam setelah dikerasan quenching pada temperatur tempering di bawah suhu kritis sehingga diperoleh distilling tertentu yang dilanjutkan dengan proses pendinginan kawasan 1099. Proses adalah memanaskan kembali berkisar antara suhu 1500 Celcius sampai 6000 Celcius dan didinginkan secara perlahan-lahan tergantung sifat akhir baja tersebut. Media pendinginan yang digunakan untuk mendinginkan baja bermacam-macam. Berbagai bahan pendinginan yang digunakan dalam proses pelakuan pentasan lain. 1. Air. Pendinginan dengan menggunakan air akan membersihkan daya pendinginan air. Memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh senyawa kimia yang lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Dugan 1972 Hot 1975 Miller 1092 pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni air berwujud cair. Suhu 00 Celcius merupakan titik beku freezing point dan suhu 100 merupakan titik didih boiling point air. 2. Minyak yang digunakan sebagai fluida pendinginan dalam melakukan pemanasan benda kerja yang diolah. Selain minyak yang khusus digunakan sebagai pendingin pada proses pelakuan panas, dapat juga digunakan oli, minyak bakar, atau solar. 3. Udara. Pendinginan udara dilakukan untuk melakukan panas yang membutuhkan tersebut. Udara yang disirkulasikan ke dalam ruang pendingin dibuat dengan kecepatan yang rendah untuk sebagai berikut. Pendinginan akan memberikan kesempatan kepada logam atau membentuk kristal dan kemungkinan mengikat unsur-unsur air dari udara. Adapun pendinginan pada udara terbuka akan memberikan oksidasi oksigen terhadap proses pendinginan. 4. Garam. Garam dipakai sebagai bahan pendingin disebabkan memiliki sifat pendinginan yang teratur dan cepat. Bahan yang didinginkan di dalam cairan garam yang akan mengakibatkan ikatan menjadi lebih keras karena pada permukaan bentuk kerja tersebut akan meningkat zat arang. Kemampuan suatu jenis media dalam mendinginkan spesimen biar berbeda-beda. Perbedaan kemampuan media pendingin disebabkan oleh temperatur, keketatan, kadar larutan, dan bahan dasar media pendingin. Gambar 2.
kurva tegangan renggangan baja. Tuh titik putus daerah liar tuh di situ dilihat. Proses heat treatment, pemanasan awal memberikan pengaruh pada sifat mekanis bahan setelah dipanaskan pada temperatur 890 Celcius. Spesimen didinginkan dengan dua media pendinginan berbeda, yaitu air es dan udara bebas. Dalam penelitian ini digunakan termoskop digital untuk mendapatkan membaca suhu yang akurat di dalam furnace. Setelah proses handling selesai, proses selanjutnya yaitu proses tempering dengan variasi temperatur 55 Celcius, 600 Celcius, dan 56 dengan lama penahanan 1 jam dan 2 jam. Semuanya didinginkan pada udara. Heat stand bisa dilihat diamati sesuai gambar yang saya cantumkan. Pengujian tarik. Pada penelitian ini menguji tarik dilakukan hanya pada kondisi pengoralan di bawah temperatur reksitalisasi yang memiliki nilai keras yang optimal yang diperoleh dari uji kekerasan. Adapun nilai optimal yang diambil yaitu pada pengoralan dingin dengan suhu 650 Celcius dengan deformasi 5% dan 10%, serta pada suhu 600 Celcius dengan deformasi 5%. Pada penelitian ini pengujian tarik menggunakan alat uji tarik torse tipe AMU 10 dengan kapasitas 10 ton. Berikut ini adalah prosedur percobaan yang dilakukan pada pengujian tarik dengan menggunakan uji tarik torse tipe AMU. 1. Spesimen dibuat dengan ukur menuju standar ASTM E8M. 2. Mesin uji tarik dihidupkan, kemudian disetting alat membaca grafik dan jarum skala beban pada panel. 3. Spesimen dicetak pada skrup atas, kemudian krux bawah dinaikkan dengan menekan tombol up hingga mencekam spesimen secara keseluruhan. 4. Katup hidrolik hot valve dibuat, kemudian mesin pompa hidrolik dijalankan sebagai spesimen putus. Jadi valve itu memutuskan antara air atau air sebelah. Itu valve. 5. Setelah spesimen putus, katup hidrolik hot valve ditutup dan katup membuka unlock valve dibuka, kemudian krok bawah diteruskan dengan spesimen yang putus dilepas dari krok atas dan bawah, kemudian diukur besar pertambahan panjangnya dan dicatat
data yang diperoleh dari grafik hasil uji tarik. 7. Proses yang sama dilakukan pada spesimen uji tarik yang lain. Berikut adalah proses cara awal, pelemburan, dan pembuatan baja pegas sampai ke finish. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk pegas. Jadi tadi pembuatan pegas dan unsur-unsurnya bisa diamatin dengan teliti atau diperhatikan dengan baik-baik. Kesimpulan, penelitian menunjukkan bahwa bermanfaat media lokal. Hal ini dapat dipergunakan sebagai alternatif pengganti katalisator Ba, baterium karbon, dan proses karburasi padat. Lanjut, penyerapan karbon padat cepat terjadi pada proses dengan penahanan waktu 40-51 menit dengan posisi dari 1 kilo campuran yang terdiri 60% karbon arak kayu nani dan 40% cangkah karung, yaitu sebesar 103,38 HRC. Kemudian diikuti dengan penahanan waktu holding timer 30 menit dan 15 menit dengan nilai 180.98, di mana menekan laju nilai kekerasan rata-rata terbesar juga tersebut pada penahanan waktu sebesar 0,636 atau 30,02%.